Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3091. Dua sosok besar pergi ke ibu kota kekaisaran kerajaan naga satu demi satu, yang segera menarik perhatian banyak orang ke ibu kota kekaisaran kerajaan naga. Di antara mereka, Paten paling menarik perhatian, karena Paten baru saja mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi wakil presiden Illuminati, dan juga keluar dari Illuminati, tetapi dia segera kembali ke ibu kota kekaisaran kerajaan naga. Yang lebih imajinatif adalah bahwa Barton tidak hanya pergi ke ibu kota kekaisaran kerajaan naga, tetapi juga mengunjungi tembok besar ibu kota kekaisaran bersama Stephen Lin di ibu kota kekaisaran kerajaan naga. Ketika Stephen Lin dan Paten tampil bersama di mata publik, seluruh opini publik meledak. Tidak ada yang mengira Barton pergi ke kaisar kerajaan naga untuk menemukan Stephen Lin. Dan Stephen Lin baru saja memenangkan gelar yang terkuat di dunia seminggu yang lalu, dan ini adalah saat pusat perhatian kuat. Yang satu menarik perhatian karena keluar dari Illuminati, dan yang lainnya juga menarik perhatian karena pertempuran yang terkuat di dunia ketika dua orang yang berkepentingan berkumpul. Jumlah perhatian yang mereka terima benar-benar mencengangkan. Ketika mereka berdua melakukan tur ke tembok besar bersama-sama, harga saham perusahaan Stephen Lin melonjak sebesar 8%. Kekayaan bersih pribadi Stephen Lin meningkat lebih dari 100 miliar, secara langsung meningkatkan kekayaan bersihnya ke level sebelum penumpasan Illuminati. Ini belum selesai. Pada hari kedua ketika Stephen Lin dan Paten mengunjungi tembok besar bersama-sama, keduanya berpartisipasi dalam forum ekonomi yang diadakan oleh Departemen Bisnis Ibu Kota Kekaisaran Kerajaan Naga bersama-sama sebagai tamu. Peristiwa ini sekali lagi meningkatkan kekayaan bersih Stephen Lin. Di saat yang sama, muncul banyak spekulasi tentang niat Stephen Lin dan Barton untuk berkumpul saat ini. Malam itu, Stephen Lin dan Paten tidak menghadiri makan malam Kementerian Perdagangan, tetapi pergi ke klub pribadi di kota terlarang kerajaan naga. Setelah keduanya tiba di private club, Pangeran Wesley pun masuk ke dalam klub tersebut. Kemunculan Pangeran Wesley sekali lagi membuat heboh opini publik. Mengapa Pangeran Wesley masuk klub dengan Stephen Lin? Apakah mereka membuat janji di sini, atau hanya bertemu secara kebetulan? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap ada di benak banyak orang, dan pada pukul 11 malam, mereka telah terjawab. Stephen Lin keluar dari clubhouse bersama Pangeran Wesley dan Paten. Ketiganya berdiri di pintu clubhouse dan mengobrol dengan baik. Setelah pengemudi mengemudikan mobil di depan mereka bertiga, ketiganya masuk ke mobil yang sama dan langsung pergi ke daerah pemukiman Stephen Lin dan tidak pergi sepanjang malam. Dengan kata lain, Barton dan Pangeran Wesley sama-sama bermalam di kediaman Lin. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu, karena penjaga di kawasan perumahan Lin sangat ketat, dan tidak ada wartawan media yang bisa memasukinya. Namun, wartawan media yang serba bisa masih memperoleh beberapa informasi dari anggota klan Lin. Misalnya, Stephen Lin, Paten, dan Pangeran Wesley sedang memancing dan minum bersama di tepi danau di area perumahan. Misalnya, mereka bertiga lari mengelilingi danau buatan bersama di pagi hari, mengambil langkah. Saat semua orang memusatkan perhatian mereka pada ketiga Stephen Lin, tamu penting lainnya tiba di ibu kota kerajaan naga. Orang ini adalah Hideshi Yoshino dari negara Fort Basin. Dibandingkan dengan dua sebelumnya, berat badan Hideshi Yoshino jelas tidak cukup, tetapi karena dia adalah penduduk asli Baskom Kaki, dia juga menarik perhatian banyak orang, dan apa yang dilakukan Hideshi Yoshino setelah dia datang ke ibu kota kekaisaran bahkan lebih mengesankan. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Begitu Hideshi Yoshino datang ke ibu kota kekaisaran kerajaan naga, dia langsung dibawa ke daerah pemukiman Lin dengan bus grup Lin. Dia tidak melakukan apa-apa lagi. Begitu dia datang ke ibu kota kekaisaran, dia langsung pergi ke Stephen Lin.
Perilaku seperti ini, dikombinasikan dengan perilaku Barton dan Pangeran Wesley sebelumnya, banyak orang sudah memiliki firasat bahwa apa akan terjadi pada orang-orang ini selanjutnya sesuatu yang besar bisa terjadi pada Anda. Keesokan harinya, Ibu Kota Kekaisaran terus menerima pengunjung. Bab 3092. Kali ini, Dr. Kenyon, peraih Nobel Stars and Stripes, tiba. Kenyon memainkan peran penting dalam komunitas ilmiah dunia. Dia telah berturut-turut memenangkan hadiah Nobel Fisikawan dan hadiah Nobel Kimia, menetapkan statusnya sebagai tokoh terkemuka dalam komunitas ilmiah kontemporer. Dikatakan bahwa Dr. Kenyon datang ke Longguo kali ini untuk berpartisipasi dalam forum ilmiah. Meski Dr. Kenyon berperan penting dalam komunitas ilmiah, namun karena kehadiran orang-orang seperti Barton, kedatangan Dr. Namun, pada hari diadakannya forum sains, Stephen Lin, Patton, Pangeran Wesley, dan Hideshi Yoshino meninggalkan area pemukiman Lin bersama-sama dan langsung pergi ke forum sains. Kehadiran keempat petinggi ini segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya ke seluruh forum sains, dan baru kemudian orang-orang menyadari bahwa sponsor forum sains ini sebenarnya adalah Lin Group, dan Stephen Lin bahkan hadir di forum tersebut. Dalam membantu lebih banyak ilmuwan melakukan sains. Patton, Pangeran Wesley dan Hideshi Yoshino langsung menyatakan kesediaannya untuk menyumbang dana penelitian. Munculnya dana penelitian semacam itu telah membuat banyak peneliti ilmiah bergembira. Keesokan harinya, di dalam grup Lin, Barton dan Stephen Lin menandatangani beberapa proyek kerja sama dengan total nilai 300 miliar. Pada hari itu, Pangeran Wesley menandatangani perjanjian kerja sama dengan grup Lin atas nama keluarga kerajaan yang korup. Kerja sama tersebut melibatkan banyak aspek bisnis keluarga kerajaan, dan atas nama keluarga kerajaan, Pangeran Wesley memberikan Stephen Lin gelar baron dari kerajaan yang korup. Setelah itu, Hideshi Yoshino juga menandatangani kontrak dengan grup Lin. 3 pertemuan penandatanganan berturut-turut telah menarik perhatian grup Lin, dan membuat banyak orang mengerti mengapa orang seperti Barton datang ke ibu kota kekaisaran kerajaan naga saat ini. Ternyata kita di sini untuk membicarakan kerjasama. Tidak, ini bukan tentang kerjasama, melainkan tentang memberi platform kepada Stephen Lin. Semua orang tahu bahwa grup Lin telah ditekan oleh Illuminati. Saat ini, semua kerjasama dengan Stephen Lin adalah dukungan untuk Stephen Lin. Jika Anda datang ke Kerajaan Naga untuk menandatangani kontrak dengan Stephen Lin secara langsung, dukungannya jelas seimbang. Lebih kuat, besar. Hanya dalam beberapa hari, kekayaan bersih Stephen Lin meroket lagi, sudah melampaui itu sebelum ditekan oleh Illuminati, dan kekayaan bersih Stephen Lin bahkan masuk 3 besar dalam daftar negara kaya panjang. Tepat ketika semua orang mengira mereka telah memahami semua ini, Stephen Lin, Patton, Pangeran Wesley, Hideshi Yoshino, dan bahkan ilmuwan Kenyon terbang ke kota Taishan di Stars and Stripes dengan pesawat yang sama. Kota Taishan dinamai menurut Gunung Tai, dan seluruh kota terletak di kaki Gunung Tai. Setelah rombongan turun dari pesawat, mereka langsung check-in ke Taishan Holiday Hotel di kaki Gunung Tai. Baru pada saat itulah orang mengetahui bahwa Taishan Holiday Hotel telah menutup bisnisnya beberapa hari yang lalu. Menurut staf hotel, hotel itu sudah lama diambil alih oleh orang kaya misterius. Sekarang tampaknya orang kaya misterius ini tidak diragukan lagi adalah Stephen Lin. Namun yang membuat semua orang bingung adalah, mengapa Stephen Lin mengambil alih Taishan Holiday Hotel. Berbicara secara logis, bahkan jika dia ingin mengunjungi Gunung Tai, dia tidak perlu memesan seluruh hotel. Lagi pula, hanya ada beberapa dari mereka. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, Taishan Holiday Hotel mengantar tamu pertama setelah Stephen Lin dan yang lainnya. Tamu-tamu ini berasal dari negara-negara minyak di Timur Tengah, dan pemimpin tim tersebut ternyata adalah Abra, sang pangeran minyak. Meskipun negara minyak penuh dengan pangeran, Abra ini adalah yang paling dihormati di antara para pangeran.
Meskipun tidak ada cara untuk membandingkan dengan status Wesley di kalangan bangsawan Eropa, sumber keuangannya jauh lebih unggul dari Wesley. Dengan kedatangan Abra, tamu rombongan kedua juga datang ke Taisan Holiday Hotel. Kali ini, si Bo yang dikenal sebagai pendiri film kontemporer. Bobotnya dalam kupon film agak mirip dengan status kenyon di dunia ilmiah. Mereka milik orang-orang dengan status tak tergoyahkan. Dia memiliki seorang murid yang dikenal sebagai raja film komersial di Haolaiwo. Nama murid ini disebut Spire. Setelah si Bo tiba, beberapa kelompok orang berdatangan satu persatu. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh top di berbagai industri, sangat tepat untuk menggambarkan mereka dengan gunung tempat mereka berada, yaitu Gunung Tai. Setiap orang adalah sosok seperti Tarzan di industrinya masing-masing. Orang-orang ini berkumpul di hotel liburan Taisan, dan hotel ini dipesan oleh Stephen Lin, jadi jelas bahwa kedatangan orang-orang ini pasti terkait dengan Stephen Lin. Media sudah mencium berita besar dan berkumpul di sekitar Taisan Holiday Hotel. Pada saat ini, grup Lin mengeluarkan siaran pers. Mereka akan mengadakan konferensi pers di Taisan Holiday Hotel pada tanggal 11 Januari dan isi konferensi akan dirahasiakan. Rilis siaran pers semacam itu menyebabkan tekanan darah semua awak media naik tiba-tiba. Setiap orang memiliki firasat bahwa konferensi pers ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, hanya tersisa 1 hari sebelum tanggal 11 Januari. Grup Lin hanya memberi media ini 1 hari untuk menghadapinya. Segera, semua tim pelapor elit dari media besar dunia berangkat dan terbang langsung ke kota Taisan di Longguo dengan jet pribadi yang berbeda. Siang hari tanggal 11 November. Di Aula Taisan Hotel Liburan Taisan. Outlet media yang tak terhitung jumlahnya hampir memenuhi seluruh Aula Taisan. Di kursi tamu, tokoh-tokoh tingkat Taisan dari berbagai industri, pejabat dari Kementerian Perdagangan Kerajaan Naga, dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan Uni Eropa semuanya duduk. Semua kamera diarahkan ke podium di depan. Pukul 12 tepat, Stephen Lin berjalan ke podium dengan setelan rapi. Kamera di tempat kejadian menyala satu demi satu. Meskipun saat itu siang hari, wajah Stephen Lin masih bersinar dalam hamparan putih yang luas. Teman-teman saya dari media, dan semua tamu di sini, saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini di Aula Taisan di kaki Gunung Tai. Saya juga berterima kasih atas kedatangan Anda. Hari ini adalah waktu yang tepat. Sebagai orang yang paling berkuasa di dunia saat ini, saya ingin mengumumkan kepada Anda bahwa saya, pengusaha terkenal Tuan Barton, Yang Mulia Pangeran Wesley, Pangeran Korup, dan investor terkenal Tuan Hideshi Yoshino bersama-sama mendirikan pendirian yang berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, memperbaiki lingkungan hidup manusia, dan menjaga perdamaian dunia. Asosiasi Taisan, aliansi elit non-pemerintah tidak resmi yang meningkatkan kualitas hidup manusia dan mematahkan monopoli ekonomi yang ada, secara resmi didirikan. Lin Stephen berkata dengan lantang sambil menghadap ke kamera. Bab 3093. Kata-kata Stephen Lin menyebar ke ribuan rumah tangga melalui kacamata reporter di tempat. Para reporter di depan Stephen Lin, orang-orang di depan TV, komputer, dan ponsel semuanya tercengang setelah mendengar kata-kata Stephen Lin. Orang yang berbeda memiliki perasaan yang sangat berbeda ketika mereka mendengar kata-kata ini. Orang-orang yang bergumul dengan makanan dan pakaian tampaknya melihat makanan memanggil mereka. Orang-orang yang hidup dalam perang tampaknya melihat harapan perdamaian. Mereka yang menjalani kehidupan pasang surut tampaknya melihat masa depan yang nyaman menanti mereka. Adapun mereka yang telah lama dieksploitasi oleh kapitalis dan ditekan oleh kapital, mereka telah melihat arah masa depan. Kata-kata Stephen Lin sepertinya tidak banyak bicara, tetapi sebenarnya mereka mengungkapkan terlalu banyak informasi. Hal yang kritis adalah mematahkan pola monopoli ekonomi yang ada. Struktur monopoli ekonomi yang ada mungkin hanya 7 kata di mata orang awam, tapi di mata orang ekonomi, kalimat ini berarti pernyataan resmi perang terhadap Illuminati.
Siapa yang menciptakan pola monopoli ekonomi yang ada? Jika kita ingin mematahkan monopoli ekonomi yang ada, bukankah itu berarti memerangi Illuminati? Sejak kelompok Lin memulai perang dengan Illuminati, tidak peduli jam berapa ia tidak pernah benar-benar menyatakan perang dengan Illuminati. Illuminati lebih seperti memberikan sanksi secara sepihak kepada kelompok Lin. Sama seperti negara terbelakang ke bintang dan garis, tidak peduli bagaimana negara itu dirusak oleh bintang dan garis, mereka tidak berani menyatakan perang terhadap bintang dan garis, karena begitu perang diumumkan, itu berarti tidak mungkin keluar, dan itu berarti mereka benar-benar harus melakukannya. Jangan pernah mati. Siapa yang berani melawan Illuminati selamanya? Bahkan puncak grup Lin tidak berani, mereka hanya bisa bersembunyi di wilayah kerajaan naga, membiarkan Illuminati menekan mereka, dan sesekali melawan, tetapi mereka tidak pernah menyentuh akar Illuminati. Tapi sekarang, situasi ini akan berubah dengan berdirinya masyarakat Taisan. Masyarakat Taisan lahir untuk mendobrak pola monopoli ekonomi yang ada, artinya, masyarakat Taisan muncul untuk melawan Illuminati. Karena Stephen Lin adalah salah satu pendiri perkumpulan Taisan, perang perkumpulan Taisan melawan Illuminati secara alami berarti perang Stephen Lin melawan Illuminati. Ini adalah titik krusial. Jadi ketika Stephen Lin mengucapkan kata-kata ini, seluruh lingkaran ekonomi dunia terguncang. Hanya dalam beberapa menit ketika Stephen Lin memperkenalkan klub Taisan kepada publik, Dow Jones Industrial Average, Indeks Standar 500, Indeks Nasdaq 100, Indeks Russell 2000, Indeks Mumbai 30, Indeks CAC 40 negara parfum, Indeks Euro Stoxx, Indeks dunia. Indeks saham besar yang terkenal semuanya mengalami guncangan hebat. Di antara mereka, Indeks Nasdaq, yang paling banyak berpartisipasi dalam Illuminati, mengalami guncangan paling hebat, menciptakan penurunan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Mulai meningkat pesat saat ini dipimpin oleh beberapa perusahaan besar yang terdaftar yang dikendalikan oleh Stephen Lin. Indeks komposit Shanghai meroket 4 poin hanya dalam waktu setengah jam, mencetak rekor dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, penggagas semua ini memperkenalkan komposisi posisi di atas panggung kepada media. Klub Taisan akan membentuk presiden. Presiden bertanggung jawab penuh atas semua urusan sehari-hari klub Taisan dan menjaga hubungan antara semua anggota klub Taisan. Presiden, mewakili klub Taisan, adalah manifestasi tertinggi dari semua keinginan klub Taisan. Memiliki satu suara untuk memveto kanan. Kecuali presiden, klub Taisan tidak membentuk wakil ketua, dan anggota membentuk dewan direksi. Dewan direktur akan memiliki hak untuk memilih urusan klub Taisan dan akan memimpin aksi utama klub Taisan. Di bawah direktur, mereka adalah anggota resmi dari perkumpulan Taisan, dan anggota penuh menikmati semua manfaat dari perkumpulan Taisan. Stephen Lin membual ke kamera. Dia telah menyaksikan hal-hal ini berkali-kali di beberapa hari terakhir, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia mengenal mereka semua dengan hati. Bab 3094. Setelah Stephen Lin memperkenalkan komposisi posisi klub Taisan, seorang reporter bertanya, "Tuan Lin, siapa presiden pertama klub Taisan?" "Apakah Anda?" Mendengar pertanyaan reporter ini, banyak orang mengungkapkan apakah Anda idiot atau tidak. Stephen Lin memimpin pendirian perkumpulan Taisan. Masyarakat Taisan didirikan di Gunung Tai di Kerajaan Naga. Tarzan akan berperang dengan Illuminati. Apa yang tidak menunjukkan bahwa presiden pertama perkumpulan Taisan adalah Stephen Lin? Otak reporter ini pasti sudah rusak, kalau tidak bagaimana dia bisa mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Pada saat ini, Stephen Lin, yang berdiri di mimbar pidato, memandang reporter sambil tersenyum dan berkata, "Sekarang kami telah mendirikan klub Taisan, presiden pertama klub Taisan juga telah resmi menjabat. Selanjutnya, kami akan meminta presiden kami Tuan." Semua orang berbicara, semua orang bertepuk tangan. Petik 2. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia memimpin dengan bertepuk tangan. Orang-orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan main-main.
Banyak orang mengira Stephen Lin telah menunjukkan selera humornya saat ini, dan diperkirakan dia harus mengangkat mikrofon untuk berbicara setelah dia selesai bertepuk tangan. Akibatnya, Barton yang duduk di barisan depan berdiri saat ini. Button merapikan jasnya dan berjalan menuju Stephen Lin dengan kepala terangkat tinggi. Melihat adegan ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah presiden pertama masyarakat Taisan adalah Barton? Button berjalan ke Stephen Lin, mengangguk ke Stephen Lin sambil tersenyum, lalu mengambil mikrofon dari Stephen Lin, dan berdiri di podium. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri kepada semua orang. Saya Barton, seorang pengusaha yang telah menjalankan bisnis hampir sepanjang hidup saya, dan pada saat yang sama, presiden pertama klub Taisan. Kata Barton kepada semua orang sambil tersenyum. Saat Barton mengucapkan kata-kata tersebut, terjadi keributan di tempat kejadian. Banyak orang tidak menyangka bahwa presiden pertama masyarakat Taisan adalah Barton. Itu bukan Stephen Lin. Semua orang memandang Stephen Lin, dan menemukan bahwa wajah Stephen Lin penuh dengan senyuman tulus. Jelas, Stephen Lin juga setuju dengan Button sebagai presiden masyarakat Taisan. Tapi mengapa Barton? Semua orang mungkin bertanya-tanya mengapa ketuanya adalah saya. Barton tersenyum dan mengungkapkan keraguan di hati banyak orang. Semua orang menahan napas dan menatap Barton, ingin melihat apa yang akan dijelaskan Barton. Saya ingin bertanya kepada semua orang, mengapa bukan saya? Barton bertanya. Semua orang kehilangan kata-kata. Saya tidak takut untuk keluar dari bisnis selama beberapa dekade. Saya telah mendapatkan kekayaan yang tidak dapat diperoleh oleh banyak orang dan bahkan negara. Dari sudut pandang ini, kemampuan saya benar-benar tidak diragukan lagi. Selain itu, saya memiliki pekerjaan dalam hal pengalaman. Saya juga sangat kaya akan pengalaman manajemen puncak dari aliansi bisnis teratas, dan klub Taisan direncanakan dan didirikan oleh saya, Tuan Stephen Lin, Pangeran Wesley, dan Tuan Yoshino Hideshi. Kualifikasi, saya juga tidak lebih lemah dari orang lain. Karena Anda memiliki kemampuan, pengalaman, dan kualifikasi, mengapa posisi presiden tidak bisa menjadi milik saya? Hari ini, saya adalah presiden Asosiasi Taisan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Di Asosiasi Taisan, selama kamu memiliki kemampuan, pengalaman, dan kualifikasi, bahkan jika kamu tidak dikenal, kamu masih memiliki kesempatan untuk menjadi presiden klub Taisan. Kata Barton lantang. Apa yang dikatakan Barton membuat mata Stephen Lin langsung berbinar. Pidato ini terlalu datar, tidak hanya menyanjung dirinya sendiri, tetapi juga mempercantik klub Taisan, bisa dikatakan memiliki banyak tujuan. Orang-orang di tempat kejadian juga terkesan dengan perkataan Barton. Kalau dipikir-pikir, Barton adalah legenda di kalangan bisnis. Ketika Stephen Lin masih mengenakan celana selangkangan, Barton sudah berjuang di mall. Apa yang dia katakan tidak diragukan lagi semuanya, karena memang begitu, tidak ada. Selain itu, jika dipikir-pikir lebih dalam, masyarakat Taisan akan berperang melawan Illuminati, dan tidak dijamin akan melawan Illuminati di masa depan, dan mantan wakil presiden Illuminati pasti akan membawa lebih banyak peluang untuk Taisan untuk menangani pengalaman dan metode Illuminati. Orang seperti itu seharusnya bukan presiden, jadi siapa yang harus menjadi presiden? Di sisi lain, Stephen Lin, meskipun kuat dalam pertempuran, tidak berbuat banyak dalam lingkaran bisnis. Meskipun ia memiliki kekayaan bersih triliunan, lebih dari setengahnya diwarisi dari grup Lin. Jauh lebih buruk daripada milik Barton. Memikirkan hal ini, banyak orang memandang Stephen Lin dengan sedikit kekaguman. Tidak buruk bagi seseorang untuk sukses, yang buruk adalah kurangnya pengetahuan diri setelah sukses, dan kesombongan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi saya setelah sukses. Setelah Stephen Lin memenangkan gelar yang terkuat di dunia, dia mampu menyerahkan posisi presiden Asosiasi Taisan kepada Barton dengan ukuran dan pengetahuan ini, dia jauh melampaui kebanyakan orang di dunia.
Siapa yang tidak tahu bahwa presiden pertama Perkumpulan Taishan akan tercatat dalam sejarah bersama Perkumpulan Taishan? Seseorang yang bisa menolak godaan seperti itu pastilah seorang pahlawan sejati. Setelah Barton menjelaskan secara singkat mengapa dia bisa menjadi presiden, dia langsung ke intinya dan menjelaskan kepada semua orang tentang sifat dan fungsi Perkumpulan Taishan secara rinci. Penjelasan sederhananya adalah bahwa Gunung Tai adalah aliansi elit manusia. Organisasi akan mengumpulkan kekuatan elit manusia ini untuk berkontribusi pada dunia. Untuk tujuan ini, organisasi akan menginvestasikan banyak tenaga kerja dan sumber daya material, dan manfaat yang dihasilkan oleh sumber daya manusia dan material ini juga akan diperoleh dengan berbagi di seluruh organisasi. Barton layak menjadi veteran di kalangan bisnis. Hanya dalam setengah jam pidatonya, dia memperindah panggung sebagai organisasi yang bisa menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Sepertinya setelah klub Taishan, tidak akan ada kemiskinan di dunia ini. Tidak akan ada lagi perang, dan semua orang akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Kemampuan menggambar kue ini berada di luar jangkauan bahkan bajingan biasa. Stephen Lin berdiri di samping, mendengarkan omong kosong Barton dengan senyuman di wajahnya. Semua ini telah direncanakan sebelumnya, membuat orang merasa bahwa dia berada di atas panggung untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghadapi Illuminati. Dia mencirikan masyarakat Taishan sebagai organisasi yang melayani seluruh dunia dan berkomitmen untuk mengubah dunia. Ini saja telah dengan kuat membangun landasan moral yang tinggi, dan mereka yang berdiri di landasan moral yang tinggi dapat menjunjung tinggi panji moralitas terhadap siapapun. Untuk menculik. Penculikan moral adalah hal yang buruk, tetapi ketika penculikan moral adalah musuh Anda, maka penculikan moral akan menjadi hal yang terbaik. Bab 3095. Dengan cara ini, Perkumpulan Taishan didirikan. Itu didirikan pada hari yang tidak diharapkan siapapun. Hari ini disebut hari jomblo kecil, hari ketika banyak bujangan membuat alasan untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Namun, sebagian besar bujangan memilih tinggal di rumah hari ini untuk menonton konferensi pers di Taishan Holiday Hotel. Sejumlah media menyiarkan konferensi pers secara langsung, dan semua perangkat multimedia yang dikenal saat ini, termasuk TV, komputer, ponsel, dan radio, dapat menonton atau mendengarkan berita yang relevan. Dengan berakhirnya lukisan Barton, suasana di tempat kejadian didorong ke klimaks. Selanjutnya, para pimpinan Kementerian Perdagangan naik panggung untuk memberikan sambutan. Pemimpin yang datang ke Taishan Holiday Hotel kali ini adalah pemimpin Kementerian Perdagangan, dengan status terhormat. Dia mengungkapkan pengakuan dan dukungan dari departemen terkait untuk klub Taishan di platform pidato. Meskipun percakapan seperti itu tidak semenyenangkan itu sebagai lukisan Barton, tapi itu lebih kuat, karena pidatonya di atas panggung mewakili arti resmi Kerajaan Naga. Meskipun masyarakat Taishan adalah organisasi non-pemerintah tidak resmi, ia mendapat dukungan kuat dari pemerintah, dan pemerintah ini masih menjadi salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa prospek perkembangan klub Taishan di masa mendatang pasti sangat bagus. Setelah para pemimpin Kementerian Perdagangan menyelesaikan pidatonya, perwakilan dari Uni Eropa juga naik ke atas panggung untuk memberikan pidato singkat. Perwakilan Uni Eropa ini berbicara lebih tersirat, tidak seperti dukungan langsung dari Kementerian Perdagangan. Dia menyatakan bahwa Uni Eropa sangat ingin melihat Taishan seperti ini. Uni Eropa selalu percaya bahwa dunia ekonomi harus lebih terdiversifikasi. Mereka mengharapkan Taishan berkontribusi pada dunia, dan mereka juga mengharapkan lebih banyak kerja sama antara UE dan Taishan. Secara umum, pidatonya cukup memuaskan, tanpa menggambar kue atau mendukungnya, tetapi itu terkait dengan hubungan historis antara Eropa dan Kerajaan Naga, memungkinkan UE mengirim perwakilan untuk berpartisipasi dalam konferensi pers untuk pembentukan asosiasi Taishan. Terobosan bersejarah telah dibuat sebelum ini. Tidak ada orang negeri naga yang bisa mendapatkan perhatian seperti itu dari Uni Eropa.
Banyak orang mengira itu mungkin hubungan paten, lagi pula, markas paten ada di Eropa, dan Uni Eropa adalah mitra paten. Dengan perwakilan Uni Eropa selesai berbicara, Pangeran Wesley naik panggung. Perjanjian asli antara Stephen Lin dan Wesley adalah bahwa Wesley akan bergabung dengan klub Tyson sebagai pribadi, tetapi ketika Stephen Lin membantu Taylor keluar dari pengepungan di negara Barat, Wesley sudah memiliki perasaan persaudaraan terhadap Stephen Lin, dan sang ratu berpikir bahwa negara yang korup dia berhutang budi pada Stephen Lin, jadi kali ini Pangeran Wesley tidak lagi bergabung dengan perkumpulan Tyson sebagai pribadi, tetapi menjadi anggota perkumpulan Tyson sebagai pangeran yang korup, dan bahkan menjadi anggota Dewan Perkumpulan Tyson. Dari segi status saja, Pangeran Wesley jauh lebih tinggi dari Barton. Bahkan jika Pangeran Wesley diangkat menjadi presiden masyarakat Tyson, tidak ada yang akan keberatan. Oleh karena itu, ketika orang seperti itu menjadi direktur biasa dari perkumpulan Tyson, tidak ada keraguan tentang kandungan emas perkumpulan Tyson. Seolah-olah Anda telah membentuk pasukan, dan Superman serta Iron Man hanyalah para pemuda dari pasukan ini, jadi Anda bisa membayangkan betapa hebatnya pasukan Anda. Wesley lebih pendiam, dia tidak menggambar kue apapun untuk orang lain, tetapi hanya mengungkapkan pandangannya tentang masa depan perkumpulan Tyson. Dia percaya bahwa kemunculan perkumpulan Tyson akan cukup untuk membawa banyak perubahan di dunia, dan dia juga berharap bahwa dia akan tertarik untuk mengubah dunia dan membuat para elit dunia di berbagai bidang yang telah menjadi lebih baik datang dan bergabung dengan klub Tyson, dan kita akan bekerja sama untuk mengubah dunia. Pidato singkat dan halus juga memenangkan tepuk tangan meriah dari tempat kejadian. Setelah Pangeran Wesley menyelesaikan pidatonya, Pangeran Abra dari negara minyak naik ke atas panggung dan berpidato. Baru pada saat itulah orang tahu bahwa Abra bukan anggota perkumpulan Tyson, dia diundang untuk menghadiri upacara pendirian perkumpulan Tyson. Selain itu, Sibo, pendiri film dari Stars and Stripes, Spear, raja film komersial, dan Kenyon, seorang ilmuwan, semuanya adalah anggota kelompok tontonan yang didirikan oleh Tarzan Society. Ini membuat orang agak terkejut, mereka mengira orang-orang ini semua adalah anggota Tyson Society, tetapi ternyata bukan. Abra sangat humoris, setelah naik ke atas panggung, dia menjelaskan mengapa dia tidak bergabung dengan klub Tyson dengan nada bercanda. Bab 3096. Teman-teman, klub Tyson adalah organisasi yang sangat khusus dengan anggotanya dan memiliki persyaratan yang sangat ketat. Sejujurnya, saya telah mengajukan permohonan keanggotaan beberapa hari yang lalu, tetapi mereka perlu melakukan berbagai pemeriksaan terhadap saya. Ini adalah pertama kali dalam hidupku diinspeksi sekali. Sejujurnya, perasaan ini sangat aneh, kata Abra sambil tersenyum. Setelah dia menjelaskannya seperti ini, semua orang mengerti bahwa bukan karena orang-orang ini tidak bergabung dengan asosiasi Tyson, tetapi proses penerimaan asosiasi Tyson sangat ketat, bahkan jika mereka adalah pangeran dari negara minyak, bahkan ilmuwan terkenal, mereka tidak akan ragu untuk bergabung dengan asosiasi Tyson. Prosedur di dalamnya harus diikuti dengan ketat. Penjelasan seperti itu tidak diragukan lagi mengangkat citra perkumpulan Tyson sekali lagi, membuat semua orang tahu bahwa perkumpulan Tyson bukanlah organisasi yang dapat Anda ikuti dengan santai. Dengan berakhirnya pidato Abra, Stephen Lin naik ke atas panggung lagi. Semuanya, konferensi pers hari ini akan segera berakhir. Di sini, atas nama Tyson, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Abra, Dr. Kenyon, Direktur Sibo, Del, yang datang ke konferensi pers. Terima kasih semuanya bisa temukan waktu untuk datang ke sini selama jadwal sibuk Anda. Di sini saya mengumumkan bahwa konferensi pers ini telah selesai. Semua individu atau organisasi yang ingin bergabung dengan asosiasi Tyson dapat menghubungi semua orang di Dewan Asosiasi Tyson. Saya berharap memiliki kesempatan untuk menjadi dapat bekerja dengan semua orang. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin tersenyum dan membungkuk kepada semua orang.
Ada semburan lampu berkedip di tempat kejadian. Konferensi pers resmi berakhir. Semua veteran perkumpulan Taisan meninggalkan aula pelepasliaran bersama para tamu yang datang dari jauh. Wartawan media juga meninggalkan tempat kejadian setelah mengemasi barang-barang mereka. Semuanya damai. Namun ketenangan semacam ini hanya dangkal, di luar keributan yang ditimbulkan oleh berdirinya asosiasi Taisan masih terus berguncang. Dan banyak orang tidak peduli dengan keributan saat ini. Yang paling ingin diketahui orang adalah bagaimana Illuminati menanggapi masyarakat Tarzan yang mengancam. Bagaimana tanggapan Xu Zhenping? Tepat ketika semua orang penasaran, Illuminati tiba-tiba mengumumkan pernyataan baru tahun baru. Illuminati menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan memulai babak baru rekrutan baru di cabang dan rapat umum. Target perekrutan terbuka untuk seluruh masyarakat, dan jumlah rekrutan baru melebihi 30 orang. 30 orang mungkin tidak terlihat banyak, tetapi Anda harus tahu bahwa jumlah rekrutan Illuminati pada waktu yang sama tahun lalu hanya 8. Jumlah orang tahun ini hampir 4 kali lipat dari tahun lalu. Kuota yang meroket seperti itu tentu memberi harapan lebih banyak orang untuk bergabung dengan Illuminati. Pada saat ini, orang-orang memperhatikan bahwa Illuminati menambahkan klausul yang belum termasuk dalam peraturan perekrutan yang baru, yaitu, pelamar dilarang keras untuk bergabung dengan masyarakat Taisan dan melakukan urusan bisnis dengan Taisan. Klausul seperti itu segera meledakkan opini publik. Tidak ada yang mengira bahwa penindasan masyarakat Taisan oleh Illuminati akan menyebabkan perang begitu cepat. Anda tahu, perkumpulan Taisan baru didirikan kurang dari 2 jam, dan Illuminati sudah mulai menekan perkumpulan Taisan secara terbuka, yang sama saja dengan menentang langsung kedua belah pihak. Meskipun semua orang tahu bahwa perkumpulan Tarzan ada untuk berurusan dengan Illuminati, setidaknya di permukaannya, kedua organisasi itu tidak boleh saling berhadapan secara jujur. Bagaimanapun, kedua belah pihak menginginkan wajah. Paling-paling, dikatakan hancurkan pola monopoli ekonomi yang ada, bukan untuk mematahkan pola monopoli ekonomi Illuminati. Pada akhirnya, Anda, Illuminati, berada dalam posisi yang buruk, dan Anda langsung datang ke rekrutan baru untuk bergabung dengan masyarakat Taisan, dan Anda adalah tidak diizinkan berbisnis dengan anggota perkumpulan Taisan dalam hal komunikasi. Ini berarti saya bahkan tidak melakukan rekayasa dangkal, dan saya hanya memberitahu semua orang bahwa saya akan melakukan Taisan Hui. Tiba-tiba, banyak orang yang ingin bergabung dengan perkumpulan Taisan langsung terjerat. Dari segi daya tarik, Illuminati sudah pasti menarik dan lebih kredibel. Namun, bahkan jika perkumpulan Taisan lebih buruk dari Illuminati, itu tidak jauh lebih buruk. Dan yang paling penting adalah perkumpulan Taisan berada di masa-masa awal pendiriannya. Jika Anda dapat bergabung dengan perkumpulan Taisan saat ini, Anda akan menjadi veteran, dan Anda akan menjadi veteran di masyarakat Taisan. Menjadi pendatang baru di Illuminati adalah pilihan yang sangat rumit, seperti menjadi kepala ayam atau ekor burung phoenix. Di dalam hotel liburan Taisan, Stephen Lin dan yang lainnya berkumpul bersama. Saat ini, mereka sudah mengetahui isi pengumuman baru Taisan Huina. Reaksi Illuminati sangat cepat. Itu mulai menekan kita dalam waktu kurang dari 2 jam, kata Pangeran Wesley sambil tersenyum. Meskipun memang agak cepat, bukankah itu dalam perhitungan kita? Semakin keras dia menekan sekarang, semakin dia ingin memaksa orang untuk membuat pilihan, semakin mudah bagi orang untuk memiliki psikologi pemberontak. Mereka yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Illuminati adalah semua tokoh top di berbagai industri. Bagaimana mungkin orang-orang ini mau ditanyai pertanyaan pilihan ganda seperti itu? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Ini adalah kerugian terbesar Illuminati. Illuminati selalu merasa bahwa membiarkan orang bergabung adalah hadiah bagi orang lain. Seperti yang diketahui semua orang, tanpa banyak anggota akar rumput, Illuminati sebenarnya bukan apa-apa, kata Barton dengan ekspresi jijik. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan sabar. Momentum kita telah tercipta. Saya yakin mereka yang punya ide akan segera bertindak,
kata Stephen Lin. Nasib, Pangeran Abra akan pergi, aku akan mengantarnya pergi. Wesley melihat teleponnya dan berkata, "Pergilah, terima kasih Pangeran Abra untukku," kata Stephen Lin. "Ya." Wesley mengangguk, bangkit dan berjalan keluar ruangan. "Terima kasih untuk semuanya kali ini." Stephen Lin memandangi orang-orang di depannya. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh top dari berbagai industri dan mereka juga diundang sebagai tamu kali ini. Orang-orang ini sebenarnya tidak mendaftar untuk bergabung dengan klub Taishan, mereka hanya diundang oleh Stephen Lin, Patton, Wesley, dan Hideshi Yoshino untuk mendukung adegan tersebut. Tentu saja, orang-orang ini sendiri benar-benar memenuhi syarat untuk bergabung dengan klub Taishan, namun karena berbagai pertimbangan, orang-orang ini tidak mendaftar untuk bergabung dengan klub Taishan, termasuk Abra yang mengatakan bahwa ia telah mengajukan lamaran hanya untuk pertunjukan. Hanya membiarkan orang-orang ini pamer, mereka telah menggunakan koneksi besar Stephen Lin, Barton, Pangeran Wesley dan lainnya, dan menilai dari efek langsungnya, jelas layak menggunakan koneksi kali ini. Mau tidak mau menjadi orang yang akan bergabung dengan klub Taishan di masa depan karena hal ini. Bab 3097. Hari ini, media di seluruh dunia melaporkan berita pendirian Perkumpulan Taishan. Organisasi aliansi elit yang didirikan bersama oleh orang paling berkuasa di dunia saat ini, pangeran korup, mantan wakil presiden Illuminati, dan orang terkaya di negara lembah kaki, telah menarik perhatian banyak orang. Di bawah berita seperti itu, berita apapun tampaknya kurang penting. Misalnya, demonstrasi menentang sanksi pohon kehidupan pecah di banyak negara di Eropa, Oseania, dan Amerika. Saat ini, lebih dari sebulan telah berlalu sejak pohon kehidupan disetujui. Pohon kehidupan telah mengalami pukulan yang menghancurkan. Pabrik Tree of Life di seluruh dunia disita atau diambil alih oleh pemerintah setempat. Staf Tree of Life direkrut atau ditangkap. Ratusan juta jus yang dipegang oleh pohon kehidupan juga dibilas. Hanya dalam waktu sebulan, pohon kehidupan pada dasarnya telah menghilang dari dunia di bawah tekanan tinggi dari pemerintah. Tidak peduli apakah itu di media TV atau media internet, hampir tidak ada yang berhubungan dengan pohon kehidupan. Laporan. Dalam setengah bulan pertama, itu tidak berdampak banyak pada orang. Pemerintah mengambil alih stok jus dari Tree of Life dan memasarkannya. Orang masih bisa membeli dan minum jus, tapi pejabat juga telah mengklaim bahwa merek jus mereka sendiri sedang dalam pengembangan. Namun seiring berjalannya waktu, lebih dari separuh stok jus akhirnya dikonsumsi. Banyak jus buah yang tidak dilepas ke pasar karena dicadangkan untuk konsumsi umum, yang secara langsung menyebabkan penurunan tajam jumlah jus di pasaran, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga jus yang tajam. Hingga pekan lalu, harga jual rata-rata jus melonjak lebih dari 10 kali lipat, dan pasokannya masih terbatas. Permintaan jus buah di masyarakat sudah sangat besar saat ini, namun penelitian jus buah di berbagai negara tidak ada kemajuan, bahkan jika mereka menggunakan peralatan pohon kehidupan, para peneliti dan staf pohon kehidupan hidup, tidak ada cara untuk membuat jus buah apapun. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa markas pohon kehidupan akan mengirimkan zat misterius ke setiap pabrik sesekali, dan zat ini adalah bahan baku inti untuk membuat jus buah. Apa zat ini? Bahkan para peneliti pohon kehidupan tidak tahu, mereka hanya tahu bahwa zat ini sudah ada sejak awal jus, tidak peduli jus apapun itu, harus ditambahkan untuk memiliki efek magis. Kali ini, para pejabat dari berbagai negara merasa malu. Mereka mencoba yang terbaik untuk menganggap segala sesuatu tentang pohon kehidupan sebagai milik mereka, tetapi ternyata mereka tidak menguasai teknologi intinya sama sekali. Memuaskan permintaan rakyat akan jus buah. Jadi, ada kontradiksi seperti itu. Awalnya, jus tersedia di mana-mana, Anda dapat membelinya jika Anda mau, dan Anda dapat meminumnya jika Anda menginginkannya, tetapi sekarang karena sanksi resmi dari berbagai negara, pohon kehidupan telah hilang, dan pemerintah tidak dapat melakukannya.
Jaminan pasokan jus, jadi bagaimana mereka yang membutuhkan jus bisa menanggungnya? Apa yang dimulai sebagai kelompok minoritas yang mengeluh tentang kekurangan jus semakin bertambah seiring dengan berlanjutnya kekurangan. Saat ini, beberapa berita negatif juga mulai bermunculan di pasar. Misalnya, di negeri Kanguru, terungkap bahwa seseorang telah memperoleh banyak jus murah dari pemerintah, lalu menjual jus tersebut dengan harga tinggi. Misalnya di negeri parfum, ada yang menyampaikan kabar bahwa masih banyak jus resmi di negeri parfum, yang sama sekali berbeda dengan ketatnya pasokan jus buah di luar. Segala macam berita negatif secara langsung memperparah konflik antara rakyat dan pemerintah. Ketika konflik cukup intensif, rakyat yang marah hanya bisa turun ke jalan untuk memprotes. Kami ingin jus, kami ingin jus. Slogan-slogan yang ditampilkan di berbagai negara sangat konsisten, dan mereka semua menginginkan jus. Orang-orang ini berkumpul di gerbang lembaga pemerintah, meneriakkan slogan-slogan yang menyebabkan gangguan besar pada operasi normal banyak lembaga pemerintah. Dibandingkan dengan protes yang tersebar dan demonstrasi offline, ada protes yang tak terhitung jumlahnya di internet. Bahkan situs web petisi dari banyak pemerintah nasional telah melihat jutaan tanda tangan yang menuntut agar pemerintah berhenti terus memberikan sanksi kepada petisi pohon kehidupan. Para pejabat juga sangat tertekan dengan petisi semacam itu. Sanksi terhadap pohon kehidupan mendunia, ketika pohon kehidupan dibagi, pejabat semua negara sangat senang, dan mereka juga mendapat manfaat puluhan miliar dari pohon kehidupan. Sekarang jika kita diminta untuk menghentikan pemberian sanksi pada pohon kehidupan, mungkinkah kita harus memuntahkan semua manfaat dari memakannya? Tetapi manfaat itu telah disita, dan bahkan banyak negara telah meningkatkan perlakuan dasar warganya karena mereka membagi pohon kehidupan. Sekarang jika Anda ingin mengeluarkan manfaat itu, Anda harus menurunkan pengobatan. Begitu Anda melakukan ini, orang-orang pasti akan berdiri lagi. Keluarlah melawannya. Namun, jika kita mengabaikan suara rakyat dan terus memberikan sanksi kepada pohon kehidupan, pasti akan menyebabkan hilangnya dukungan rakyat. Jika partai oposisi muncul lagi, apakah pemimpin berikutnya akan tetap melakukannya? Bab 3098. Saat ini, situasi memalukan dari apa yang disebut demokrasi di dunia barat terlihat jelas. Mereka tidak dapat mencapai persatuan pemerintah dan orang-orang seperti Longguo, dan semua yang mereka lakukan dapat dengan mudah dipaksakan oleh opini publik. Sekali dipaksakan, tidak dapat menjamin independensi dan objektivitas yang dibutuhkan oleh partai yang berkuasa di suatu negara. Aspirasi rakyat seringkali bukan istilah pujian, karena kehendak rakyat adalah hal yang paling mudah digunakan. Tidak seperti negara-negara barat, kerajaan naga masih sangat tenang saat ini. Semua orang percaya bahwa pohon kehidupan adalah pembunuh yang menyebabkan tragedi Colorado, jadi wajar untuk menjatuhkan sanksi pada pohon kehidupan, dan tentu saja Anda tidak boleh membeli produk lagi dari pohon kehidupan. Ini adalah logika paling sederhana dari orang-orang Longguo. Ini saja berbeda dengan orang-orang di negara-negara barat. Di mata orang-orang barat yang turun ke jalan untuk memprotes, karena Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan jus kami, biarkan hidup ayolah, saya tidak peduli dengan tragedi Colorado, toh yang meninggal bukanlah kerabat atau teman saya. Jadi, setelah demonstrasi menentang sanksi pohon kehidupan muncul di banyak negara barat, Raja Naga menjadi damai. Saat ini, di Taisan Holiday Resort Hotel. Setelah Stephen Lin selesai mengobrol dengan semua orang, dia kembali ke kamarnya sendirian, lalu menelepon Zhao Tuntian. Apakah Tulong masih diam? Stephen Lin bertanya. Dia sudah lama tidak memperhatikan masalah naga, karena menurutnya naga itu kemungkinan besar adalah boneka dari pohon kehidupan, dan hal-hal yang seharusnya menjadi plot pohon kehidupan di negara naga. Sama seperti apa yang mereka rencanakan di negara lain, mereka semua berharap dapat menggunakan kekuatan sungai dan danau untuk mengintensifkan sentimen masyarakat terhadap permintaan jus buah. Hari ini,
Setelah dia mengetahui bahwa ada demonstrasi menentang sanksi pohon kehidupan di banyak negara, dia berpikir untuk meminta Zhao Tuntian untuk melihat apakah ada yang salah dengan Tulong. Tidak ada yang terjadi. Sejak hari itu, sepertinya tidak terjadi apa-apa, kata Zhao Tuntian. Saya mendengar ada demonstrasi menentang sanksi pohon kehidupan di berbagai negara. Bagaimana situasinya di sini? Tanya Stephen Lin. Faktanya, setelah pohon kehidupan disetujui, otoritas yang lebih tinggi telah mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi. Jadi setelah menyita stok jus dari pohon kehidupan, kami langsung menghentikan semua penjualan jus di Kerajaan Naga. Belum ada buah penjualan jus selama lebih dari sebulan, sehingga penerimaan publik terhadap masalah ini jauh lebih tinggi daripada orang Barat, dan sejauh ini tidak ada hal aneh yang terjadi, dan kami juga percaya bahwa tidak akan ada protes serupa dengan yang terjadi di negara-negara Barat di masa depan. Kata Zhao Tuntian. Itu bagus. Saya telah fokus pada Illuminati baru-baru ini, dan saya tidak bisa mengurus pohon kehidupan untuk saat ini, jadi saya ingin Anda lebih memperhatikan, kata Stephen Lin. Jangan khawatir, aku di sini untuk hal-hal ini, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Zhao Tuntian tertawa. Oke, ayo lakukan ini dulu, kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Di ujung lain telepon, Zhao Tuntian juga meletakkan teleponnya. Saat ini, seorang anggota staf mengetuk pintu dan masuk ke kantor Zhao Tuntian. Bos, sekte utama memiliki banyak keluhan sekarang, mengatakan bahwa staf yang telah kami atur di antara mereka memiliki pengaruh besar pada kehidupan dan praktik mereka. Staf itu berkata dengan wajah khawatir. Orang-orang ini, tidakkah mereka tahu bahwa aku melakukannya dengan baik? Zhao Tuntian berkata dengan marah. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menerima banyak laporan dari bawahannya, isinya hampir sama, yaitu beberapa dari 10 sekte teratas telah menyatakan ketidakpuasannya dengan pengaturan tenaga kerja klan naga yang ditempatkan di sekte mereka. Hal ini sebenarnya sudah berlangsung hampir 2 bulan. Setelah Tulong memusnahkan sekte Kongtong, klan naga mengirim banyak orang ke setiap sekte, yang mereka sebut bantuan pertahanan. Pada awalnya berbagai sekte sangat mendukung dan mau bekerja sama, karena tidak ada yang mau menjadi sekte Kongtong selanjutnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Tulong tidak bertindak, dan staf klan naga yang ditempatkan di sekte besar memiliki beberapa konflik dengan murid sekte besar. Ini sangat tidak dapat dihindari, karena orang-orang dari klan naga yang ditempatkan di berbagai sekte ingin mencegah dan mengendalikan sekte utama, sehingga mereka akan membatasi dan mengatur beberapa perilaku personel di sekte tersebut. Di masa lalu, orang-orang dari berbagai sekte dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sekte mereka sendiri, tetapi sekarang mereka harus ditahan oleh orang-orang dari klan naga. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan orang-orang ini. Dengan tidak adanya pembunuhan naga, pencegahan dan pengendalian klan naga menjadi mubazir di mata banyak orang. Bahkan ada desas-desus bahwa klan naga melakukan ini bukan untuk mencegah pembunuhan naga, tetapi untuk memantau dan menahan berbagai sekte. Oleh karena itu, di bawah desas-desus seperti itu, banyak konflik yang tidak dapat didamaikan muncul antara staf klan naga yang ditempatkan di berbagai sekte dan berbagai sekte. Dari personel mereka ditempatkan di berbagai sekte. Poin ini jelas bertentangan dengan rencana klan naga, sehingga telah diveto beberapa kali oleh Zhao Tuntian. Hari ini, pendapat dari berbagai sekte datang lagi, dan Zhao Tuntian sekali lagi menolaknya tanpa ragu. Bab 3099. Longguo, Pasar Roti. Kota ini adalah markas Iron Fist Clan Ma. Tinju garis besi Magia adalah sekte yang bermunculan dalam 2 tahun terakhir. Sekte ini dikenal dengan Iron War Fist-nya, yang disebut Iron War Fist adalah metode tinju di mana kabel besi dililitkan di sekitar tinju untuk membuat tinju lebih keras. Untuk menggunakan metafora, hampir seperti memakai buku jari. Karena senjatanya mudah didapat dan efeknya langsung, tinju garis besi Magia telah berkembang sangat cepat,
setelah puluhan tahun berkembang, telah menjadi sekolah seni bela diri yang terkenal. Ini jelas merupakan momen gemilang dari Iron Line Fist keluarga Ma. Dibandingkan dengan sekte terkenal lainnya, sejarah Magia Tiexianquan benar-benar terlalu pendek. Ini mungkin sejarah terpendek di antara 10 sekte teratas. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk tumbuh menjadi salah satu dari 10 sekte teratas di Kerajaan Naga dengan waktu sesingkat itu. Sejarah ini cukup disebut keajaiban dalam sejarah seni bela diri, dan kesuksesan tinju garis besi Magia tidak terlepas dari kepala sekolahnya, Ma Hongming. Ma Hongming berusia lebih dari 70 tahun ini, dan merupakan master pendiri tinju garis besi keluarga Ma. Tiexianquan selalu ada, tetapi Magia Tiexianquan memang ditemukan oleh Ma Hongming sendiri. Awalnya adalah seorang praktisi seni bela diri biasa. Belakangan, secara kebetulan, dia menemukan seorang ahli kelas dunia untuk mempelajari Tiexianquan, dan itu di luar kendali, secara langsung menjadi sosok master tinju Tiexian. Dia meningkatkan tinju Tiexian setelah mempelajari sesuatu, dan menciptakan tinju Tiexian Magia yang lebih sesuai dengan karakteristik pertempuran modern berdasarkan dasar tinju Tiexian kuno, dan akhirnya mendirikan sekolah dan menjadi generasi master seni bela diri. Ma Hongming sendiri sangat rajin. Dikatakan bahwa dia harus bangun jam 4.30 setiap hari untuk berlatih. Selain itu, dia juga mencapai puncak dalam mempromosikan Magia Tiexianquan. Di masa-masa awal Magia Tiexianquan, untuk menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengan tinju Tiexian, dia pernah bepergian ke 3 kota dalam 1 hari dan berpartisipasi dalam 3 pertandingan pertarungan. Bagi banyak profesional seni bela diri, cara terbaik untuk mempromosikan seni bela diri mereka adalah dengan berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan, dan seseorang seperti Ma Hongming yang bepergian ke 3 kota dan bertarung 3 kali sehari jelas merupakan pekerja teladan. Meskipun Ma Hongming sekarang berusia 70-an, putranya Ma Tianpeng baru berusia 20-an, dan dia dapat dianggap sebagai orang tua, jadi dia sangat mencintai putranya Ma Hongming, pada dasarnya memberikan apapun yang dia inginkan, dan Ma Tianpeng hidup sesuai harapan dan menjadi penguasa generasi kedua yang kaya, dan playboy. Lagi pula, Ma Family Iron Line Fist memiliki puluhan ribu murid terdaftar. Bahkan jika setiap orang hanya membayar biaya masuk 1.000 yuan, itu sudah cukup bagi Ma Hongming untuk mendapatkan puluhan juta. Ditambah penghasilan lain, Ma Hongming sudah cukup uang untuk membiarkan anaknya menyia-nyiakan. Namun bagi Ma Tianpeng, hari-hari belakangan ini sama sekali tidak mudah. Alasannya sangat sederhana. Dia adalah seorang pemuda yang suka minum, menari, dan hidup bebas. Namun, setelah faksi Kongtong dihancurkan dan klan naga mengirim staf ke 10 sekte teratas, kehidupan Ma Tianpeng sangat terpengaruh. Awalnya, dia harus keluar untuk bersenang-senang setiap malam, tetapi sekarang staf klan naga menghentikannya keluar untuk bersenang-senang dengan alasan keamanan. Setiap malam pukul 8, gerbang Magia Iron Fist markas besar akan dikunci, kecuali ada misi besar, jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk pergi. Pada awalnya Ma Tianpeng bisa menanggungnya, lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi sekte Kongtong berikutnya, tetapi seiring berjalannya waktu, sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan Tulong tetap diam. Dalam keadaan seperti itu, Ma Tianpeng tidak tahan lagi. Saya merasa bahwa Tulong tidak akan menyerang sekte lain sama sekali, karena klan naga sekarang terlalu banyak mengejar dan membunuh naga. Ratusan orang telah ditangkap oleh klan naga. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada kebutuhan klan naga untuk membantu sekte lain membantu dalam pertahanan, dan Ma Tianpeng juga percaya bahwa tinju garis besi keluarga Ma miliknya jauh lebih kuat daripada sekte Kongtong, jadi mereka tidak akan takut bahkan jika pembantaian naga datang. Bab 3100. Berdasarkan pemahaman ini, Ma Tianpeng sangat tidak puas dengan fakta bahwa klan naga masih melarang mereka keluar dengan ketat. Untuk alasan ini, dia telah mengungkapkan kepada ayahnya beberapa kali,
berharap ayahnya dapat membiarkan orang-orang dari klan naga pergi, atau setidaknya mengiriminya surat pas atau semacamnya, agar dia bisa keluar dan bersenang-senang di malam hari. Ma Hongming sangat mencintai putra ini, dan dia benar-benar bereaksi terhadap klan naga beberapa kali, namun pada akhirnya klan naga menolak mereka dengan alasan peringatan belum dicabut dan ancaman masih ada. Ma Hongming tidak berani keras kepala dengan klan naga, lagi pula, kehormatan 10 sekte teratasnya diberikan oleh klan naga, dan perilaku seperti ini membuat Ma Tianpeng tidak nyaman. Ayahnya selalu responsif terhadap permintaannya, tetapi pada akhirnya tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memuaskannya. Ayah dan anak itu mengalami konflik dan mereka tidak berbicara selama beberapa hari. Saat ini, di kamar Ma Tianpeng. Tianpeng, masih bisakah kamu melakukannya? Apakah kamu tahu betapa gadis di bar itu merindukanmu? Suara prestise saudara laki-laki Ma Tianpeng datang dari ponselnya. Jangan bicarakan ini denganku. Aku sangat kesal. Sialan. Klan Naga Dogecoin telah mengurungku selama sebulan dan aku masih mencari masalah. Ma Tianpeng berkata dengan marah dengan menekan tombol suara. Apakah ada yang salah dengan keluarga naga ini? Saya dengar Tulong telah menangkap ratusan orang. Sekarang tidak ada bayangan Tulong. Mereka jelas ingin menggunakan masalah ini untuk membatasi Anda. Beritahu Anda hebat mereka. Suara saudara laki-laki itu datang lagi dari telepon. Mendengar ini, Ma Tianpeng melihat keluar jendela dengan marah. Ada sosok samar berjalan di luar jendela, mereka semua adalah staf dari klan naga, mereka tersebar di markas tinju Taishan keluarga Ma, seperti hantu yang tidak bisa pergi. Berhentilah membicarakannya, kata Ma Tianpeng. Tianpeng, kenapa kamu tidak mendaftar lagi? Kamu mengatakan bahwa Ferrari yang baru kamu beli dimakan di garasi parkirmu setelah hanya beberapa kali. Jika kamu tidak mengemudikan mobilnya lagi, baterainya mungkin habis. Malam ini aku terbentuk sebuah permainan, ada banyak gadis, jika Anda bisa datang, Anda benar-benar dijamin akan mencapai basis. Lanjut saudara laki-laki di WeChat. Berapa banyak? Ma Tianpeng bertanya. Suara mendesing. Saudara laki-laki di WeChat mengirim lebih dari selusin foto wanita cantik. Brengsek. Mata Ma Tianpeng diluruskan ketika dia melihat foto-foto wanita cantik ini. Dia menggertakkan giginya, mengangkat teleponnya dan berkata, "Tunggu aku akan melihat apakah aku bisa menyelinap pergi." Setelah selesai berbicara, Ma Tianpeng meletakkan teleponnya dan bangkit. Dia pergi ke depan lemari dan mengganti pakaiannya untuk dirinya sendiri. Di bawah malam, setelah Ma Tianpeng berpakaian dengan benar, dia turun sendirian. Setengah jam kemudian, Ma Tianpeng muncul di depan kakaknya. Brengsek, kamu benar-benar kehabisan. Saudara laki-laki Ma Tianpeng terkejut. Hahaha, aku tiba-tiba teringat ada saluran udara di ruang bawah tanah rumah kita yang bisa mengarah keluar, tapi ruang bawah tanah sudah lama tidak dibuka, dan kuncinya hilang. Aku baru saja membuka paksa kuncinya sebelumnya kehabisan. Ya, para idiot dari klan naga itu, haha, bagaimana mereka tahu bahwa aku masih bisa menemukan jalan keluar seperti itu, keren sekali. Kata Ma Tianpeng bersemangat. Lalu apa yang terjadi dengan wajahmu? Kenapa kamu masih terluka? Tanya saudara laki-laki Ma Tianpeng. Saya jatuh ketika saya kehabisan pipa ventilasi, tapi itu tidak masalah. Saya masih hidup dan sehat malam ini, Tuan Muda, kata Ma Tianpeng sambil tersenyum. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo pergi, gadis-gadis itu menunggu kita. Kata saudara laki-laki Ma Tianpeng dengan bersemangat. Ayo pergi, kehidupan malam yang indah dimulai. Waktunya tiba di pagi hari dalam sekejap mata. Ma Tianpeng keluar dari hotel sendirian. Saat itu jam 3 pagi, dan Ma Tianpeng baru saja melakukan percakapan mendalam dengan saudara perempuannya di hotel. Dia sebenarnya tidak ingin kembali, tetapi ketika dia memikirkan kemungkinan ketahuan jika dia kembali saat fajar, dia hanya bisa bergegas pulang dalam kegelapan. Keluar rumah,
Ma Tianpeng berhasil menemukan saluran ventilasi yang dia tinggalkan sebelumnya, lalu naik ke saluran ventilasi dan memanjat saluran ventilasi ke ruang bawah tanahnya. Setelah dia melompat turun dari saluran ventilasi, terdengar ledakan suara di sekelilingnya. Ma Tianpeng melihat sekeliling, beberapa senjata diarahkan padanya pada saat bersamaan. Ini cukup membuat Ma Tianpeng takut. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berteriak, "Jangan tembak, jangan tembak." Petik 2. Ma Tianpeng. Sebuah suara terdengar. Ma Tianpeng melihat ke arah pembicara dan menemukan bahwa dia mengenalnya. Nama orang ini adalah Liu Hao. Dia adalah anggota staf klan naga, dan dia juga orang yang bertanggung jawab atas markas tinju garis besi klan naga di keluarga Ma. Kali ini dia berusia 20-an. Hampir sama dengan Ma Tianpeng. Mampu ditunjuk sebagai penanggung jawab misi bantuan pertahanan pada usia ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuan dan latar belakang penanganan Liu Hao benar-benar kelas 1. "Liu Hao, cepat dan suruh bawahanmu pergi." Ma Tianpeng meyakinkan dirinya sendiri ketika dia melihat seseorang yang dia kenal dengan baik, menunjuk ke orang-orang di sekitarnya yang tidak puas. "Kamu kembali dari luar?" Liu Hao bertanya dengan wajah gelap. Cegukan," kata Ma Tianpeng sambil cegukan. Bau anggur menyebar dengan cepat. "Pergi keluar untuk minum?" Liu Hao bertanya. "Ya, saya keluar dan minum sedikit, tapi saya tidak minum terlalu banyak." "Anda bisa menyuruh mereka mundur." "Sangat menakutkan di malam hari," kata Ma Tianpeng. "Apakah kamu tidak tahu bahwa larangan kaki masih diberlakukan? Setiap orang harus meninggalkan rumah ini tanpa alasan, dan kamu bahkan menyelinap keluar untuk minum. Apakah kamu sama sekali tidak mengambil larangan kaki klan naga?" Liu Hao bertanya dengan wajah gelap. Melihat wajah hitam Liu Hao, Ma Tianpeng berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo Liu Hao, semua orang tahu bahwa Tulong hampir tertabrak, dan kita tidak akan berada dalam bahaya. Lihat aku, keluar dan kembali, selalu begitu. Apakah tidak apa-apa sendirian? Ternyata kalian naga terlalu sensitif. Oke, saya tidak akan memberitahu Anda lagi, saya akan kembali tidur." Setelah selesai berbicara, Ma Tianpeng hendak keluar, tetapi Liu Hao tangkap. "Perintah klan naga ada. Tidak peduli apakah krisis diselesaikan atau tidak ada yang diizinkan keluar tanpa izin. Mereka yang melanggar perintah akan ditangani sesuai aturan tangan besi keluarga Ma. Kamu telah melanggar larangan dengan menyelinap keluar untuk minum di tengah malam. Aturan tinju kawat besi ditangani," kata Liu Hao. "Ada yang salah denganmu." Ma Tianpeng mengibaskan tangan Liu Hao dan berkata, "Aku ketua sekte muda dari Iron Fist keluarga Ma, kau biarkan aku menerima peraturan sekte kita, apa kau gila? Ada yang salah dengan otak orang, malam besar ini tidak akan membiarkan saya pergi. Saya bahkan tidak peduli dengan Anda Dragon Clan dan tidak akan membiarkan kami keluar selama berhari-hari, dan Anda masih menendang hidung Anda, bukan?" Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.